Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di edisi video YouTube channel saya dan di channel kali ini. Kita di ruang kerja saya di kantor pertanahan Kota Pekalongan. Untuk video ini kita akan mengulas mengenai zona nilai tanah dan pemanfaatannya. Jadi sebelum kita bertanya apa itu zona nilai tanah dan kita bahas lebih lanjut lagi, kita saksikan dulu ada video grafis dari Kementerian ATR BPN tentang zona nilai tanah. Monggo silahkan. Halo, ketemu lagi nih. Kalau tadi di menit sebelumnya masih pakai seragam, ini saya pakai batik karena yang tadi tag-nya diambil kemarin. Kalau ini hari Kamis, jadi pakai seragam. Ini kebetulan sudah pulang kantor. Jadi tadi sudah kita lihat bahwa zona nilai tanah itu apa, definisinya banyak sekali tadi. Nggak banyak ding, cuma beberapa aja dari video grafis yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR BPN. Tapi di sini juga akan lebih kita detailkan atau kita simpulkan bahwa zona nilai tanah itu adalah kumpulan dari bidang-bidang tanah yang membentuk poligon yang menggambarkan nilai tanah yang relatif sama, yang batasnya bisa imajiner maupun batas nyata sesuai penggunaan tanahnya. Jadi di sini ada 3 poin, ada poligon yang terbentuk dari kumpulan bidang-bidang tanah. Yang kedua, menggambar yang datanya nilai tanah yang relatif sama. Kemudian batasnya, yang ketiga, batasnya bisa imajiner maupun nyata sesuai penggunaan tanahnya. Jadi ada unsur penggunaan tanah yang dipakai untuk dalam penentuan zona nilai tanahnya. Jadi kalau nanti ada rumahan, kemudian ada sawah, itu nanti zonanya berbeda. Jadi itu mengenai definisi zona nilai tanah. Jadi sekumpulan bidang-bidang tanah membentuk sebuah poligon yang kemudian didata nilai tanah yang relatif sama. Kemudian tadi di video juga disebutkan bahwa rujukan. Jadi karena rujukan itu berarti kan acuan. Jadi kalau acuan itu sifatnya kita masih yang relatif. Tadi di definisi juga sifatnya sudah dijelaskan itu relatif ya. Jadi nilainya masih relatif, artinya masih ancer-ancer, belum nilai pastinya. Nilai pastinya nanti akan ditentukan oleh seorang penilai tanah atau appraisal, atau mungkin bisa penilai properti. Oke, kemudian untuk penggunaannya, sebenarnya apa sih, atau buat apa sih ada zona nilai tanah itu? Zona nilai tanah fungsinya, tadi juga dari definisinya sebenarnya juga bisa kita tahu fungsinya sebagai acuan dalam atau sebagai rujukan dalam memberikan informasi tentang nilai tanah. Oh ya, nilai tanah di sini nilai pasar ya. Arti nilai pasar yang berlaku atau yang sudah
sedang terjadi, jadi real time nilai pasarnya. Jadi ketika mencari informasi itu, surveyor dari kantor pertanahan atau dari Kementerian ATR BPN itu yang dipakai adalah nilai pasar atau nilai pasar yang sedang berjalan pada waktu itu. Jadi makanya juga nilai tanah itu update terus setiap tahun. Jadi begini, kembali lagi ke fungsinya atau buat apa sih zona nilai tanah. Jadi sebagai acuan misalnya pemerintah kabupaten atau kota atau seorang investor akan membangun pabrik atau mungkin investasi di suatu lokasi, kita bisa dari investor tersebut bisa mendapatkan informasi zona nilai tanah, atau pemerintah kabupaten bisa mendapatkan informasi zona nilai tanah ke kantor pertanahan, karena yang ada peta zona nilai tanah Kementerian ATR BPN adanya di kantor pertanahan. Itu cukup dengan membayar PNBP setelah PP 128 tahun 2016 tentang PNBP yang berlaku di BPN. Itu kita bisa dapatkan informasi nilai tanah di suatu lokasi. Jadi kalau sudah tahu informasi nilai tanahnya kan kita bisa ngancer-ancer atau bisa menyusun anggaran yang dibutuhkan dalam pengadaan tanah untuk suatu kegiatan itu berapa. Investor juga bisa mengira-ira, kalau saya investasi di sini nilai tanahnya sekian, kemudian saya berinvestasi kira-kira masuk apa enggak, dengan berbagai macam feasibility studinya investor maupun pemerintah kabupaten atau kota. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau di kantor pertanahan sendiri zona nilai tanah dipakai dalam penentuan tarif PNBP untuk salah satu atau salah duanya untuk pembaruan hak dan juga untuk peralihan hak. Itu di rumusnya di PP 128 tuh sepersekian atau sepermil kali nilai tanah, jadi ada kali nilai tanah. Penjelasannya nilai tanah adalah menggunakan zona nilai tanah yang ada yang dikeluarkan oleh kantor pertanahan. Maksudnya yang ada dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Di zona nilai tanah yang disusun oleh Kementerian ATR BPN. Itu penjelasannya. Jadi tarif PNBP-nya nanti acuannya menggunakan zona nilai tanah. Kemudian yang selanjutnya, fungsi yang selanjutnya ini mungkin masih wacana atau rencana. Kita tunggu saja realisasinya, bahwa dapat dipakai juga ZNT itu, zona nilai tanah itu untuk nanti sebagai dasar atau untuk verifikasi, sebagai dasar dalam penentuan verifikasi untuk BPHTB. Nah, sekarang sudah menjadi salah satu sumber pendapatan untuk pemerintah kota atau pemerintah kabupaten. Jadi itu salah satu atau beberapa fungsi atau pemanfaatan dari zona nilai tanah. Ya tentunya dengan adanya zona nilai tanah kita sudah punya acuan ya, atau punya referensi bahwa oh di sini harga tanah sekian. Ya mungkin kita sudah bisa ngatur atau mungkin bisa mengira-ngira, kalau saya investasi di situ harga tanah sekian, oh ini investasi saya masuk atau tidak. Pemerintah kota atau kabupaten punya kegiatan ini loh, saya mau bikin investasi atau bikin kegiatan pembangunan di sini, hanya membangun terminal, rumah sakit atau bendungan. Nah, ini butuh berapa ya pemerintah ini, untuk anggarannya itu butuh berapa ya, itu kaitannya larinya ke situ, ke anggaran, ke komponen biaya. Di situ juga salah satunya. Jadi itu semua fungsi secara umum dari zona nilai tanah. Untuk video selanjutnya mungkin saya akan memperkenalkan sebuah aplikasi. Mungkin zona nilai tanah bisa masuk di
perangkat smartphone kita. Jadi kita tunggu video berikutnya ya. Ini kita kenalan dulu mengenai zona nilai tanah. Untuk pemirsa, sebagai penyemangat saya, mungkin bisa diklik subscribe dan lonceng sebagai, nanti kalau klik loncengnya sebagai notifikasi untuk pemirsa atau penonton kalau ada video-video baru dari saya, konten-konten saya mengenai pertanahan bisa mendapatkan notifikasinya. Jadi jangan lupa klik subscribe dan loncengnya. Syukur-syukur di like dan syukur-syukur juga di komen. Kita juga terima kritik saran yang membangun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.